Anies wajib duet Khofifah jika ingin menang Pilpres 2024. Sampai saat ini, Koalisi Perubahan belum juga menentukan siapa calon wakil presiden pendamping Anies untuk maju di pemilihan Pilpres 2024. Meskipun partai koalisi memberi mandat penuh kepada Anies untuk memilih sendiri calon wakil presidennya, tapi terlihat jelas pengaruh kepentingan parpol pengusung begitu mempengaruhi Anies. Sehingga mantan gubernur DKI itu masih sangat hati-hati dan tak terburu-buru dalam mengambil pilihan. Bukan tanpa alasan mengapa Anies sangat hati-hati. Sebab jika salah pilih, tentunya bakal mempengaruhi harmonisasi koalisi perubahan yang belakangan kesepakatan untuk berkoalisi pun berjalan sangat alot. Resiko berikutnya adalah kekecewaan para pendukung Anies jika yang dipilih nanti tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang paling besar konsekuensi jika salah memilih pendamping. Anies diprediksi akan kesulitan memenangkan pertarungan di Pilpres nanti. Sebab faktor cawapres adalah faktor kunci dalam perebutan suara nasional yang terpusat di Pulau Jawa. Ya, faktanya bahwa jika ingin menang di Pilpres, maka wajib meraih suara mayoritas di Pulau Jawa. Sebab persentase suara secara nasional sebanyak 57,4% suara ada di Pulau Jawa. Khususnya di 3 provinsi terbesar, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan basis suara Jokowi saat Pilpres 2019 lalu. Dan saat ini calon presiden yang sering disebut-sebut dan dinilai paling kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah Ganjar Pranowo. Jika membandingkan dari segi elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di 5 provinsi di Pulau Jawa relatif imbang, berdasarkan survei yang dilakukan Poltreking Indonesia. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda AR mengatakan, Anies mendominasi Pulau Jawa bagian barat, sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di wilayah tengah dan timur Jawa. Kesimpulan itu merujuk pada hasil survei yang dilakukan di 5 wilayah Pulau Jawa. Diketahui, jumlah suara nasional paling banyak berasal dari Jawa dengan persentase 57,4% dan luar Jawa 42,6%. Kalau dilihat dari peta ini, relatif imbang. Baratnya Pulau Jawa itu basisnya Anies Baswedan. Tengah ke timur itu basis Ganjar Pranowo, kata Yuda dalam saat merilis hasil surveinya. Berdasarkan hasil survei itu, Anies memperoleh suara sebesar 49,6% di DKI Jakarta dan 47,6% di Banten. Adapun daftar pemilih tetap DPT di DKI Jakarta mencapai 4,1% dan Banten 4,3% dari total pemilih nasional. Dengan demikian di wilayah barat ini terdapat 8,4% pemilih nasional. Angka ini Anies cukup kuat, bukan cukup kuat, sangat kuat di Jakarta 49,6%. Anies juga menguasai Banten 47,6%, ujar Yuda. Sementara itu Ganjar Pranowo menang telak di Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta dengan elektabilitas 71,4%. Prabowo hanya 10,8% suara dan Anies 9% suara. Adapun jumlah pemilih di Jawa Tengah cukup tinggi, yakni mencapai 16,1% dari jumlah pemilih nasional. Sementara itu, 2 provinsi lainnya, Jawa Barat dan Jawa Timur yang menjadi lumbung suara politik, tidak benar-benar dikuasai baik oleh Anies maupun Ganjar. Meski menang di Jawa Barat, Anies hanya meraup suara 36,3%. Wilayah ini ditempati 17,4% orang dari total pemilih nasional. Sementara di Jawa Timur, Ganjar hanya berhasil memperoleh suara 36,1%. Di provinsi tersebut terdapat 16,2% pemilih dari jumlah total pemilih nasional. Nah, wilayah pertarungan terkerasnya ini berarti di 2 provinsi ini sementara Jawa Barat dan Jawa Timur, tutur Yuda. Hampir 60% suara politik nasional berada di Pulau Jawa. Karena itu, seluruh kontestan Pilpres memandang Jawa merupakan kunci memenangkan Pilpres 2024. Mengacu pada hasil survei tersebut, sosok wakil presiden yang dinilai paling bisa menambah suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah Khofifah Indar Parawansa. Ya, Gubernur Jawa Timur itu dinilai sebagai sosok yang mempresentasikan keterwakilan kaum Nahdien dan kaum perempuan.
Tentu saja pengaruhnya sangat besar, mengingat saat ini beliau masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Sekali lagi, jika Anies dan Koalisi Perubahan ingin menang, wajib hukumnya meminang Khofifah. Jika benar-benar duet Anies Khofifah terjadi di Pilpres nanti, maka dipastikan game is over.